Dunia akan mengalami kebenaran dan ketenangannya ketika Baitul Maqdis ini berada di tangan kaum muslimin. Sejak pembebasan spiritual oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, maupun kemudian ketika difutuh, ditaklukkan Baitul Maqdis ini oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada tanggal 4 Juli 637 Masehi atau pada tahun 16 Hijriah. Maka dunia berada di bawah keamanan, dunia berada di bawah keadilan Islam, dunia merasakan rahmatan lil alaminnya Islam ini. Kenapa? Karena dalam sejarah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pusat keberkahan, pusat harapan dan rasa aman umat manusia ini bertumpu di atas tanah Baitul Maqdis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, awal penciptaan manusia, kesempurnaan manusia itu tidak lepas dari tempat-tempat turunnya wahyu. Ketika Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," maka itu merupakan atau jawaban dari sumpah Allah dengan nama-nama tempat, yaitu at-tini waz zaitun, sebagai tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Itulah tempat yang dinamakan Baitul Maqdis. Wa Turi Sinin, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan tempat yang ketiga adalah kota suci Makkah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai risalahnya dengan menerima wahyu dari Gua Hira di kota Makkah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempurnaan bagi kita umat Islam, tidak ada kebaikan dan keberkahan bagi kita umat Islam kalau kita tidak bisa mengikat dan menyatukan tempat-tempat turunnya wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita marah Makkah dianiaya, dijajah, dianeksasi oleh entitas asing, maka kita seharusnya memiliki kemarahan yang sama, memiliki kepedulian yang sama ketika Baitul Maqdis di bumi Palestina itu dijajah dan diganggu keamanannya oleh bangsa-bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan izinnya, perkenannya, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersimpuh duduk di hari Jumat ini di rumah Allah yang senantiasa penuh dengan keberkahan darinya, untuk menengadahkan hati kita, mengharapkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari terbaik, hari Jumat, yang insyaallah mudah-mudahan dengan asbab kita hadir pada perhelatan ibadah Jumat ini menjadi sebab turunnya rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi jalan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Rasul, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya berita tentang nubuat, kenabian dan kerasulanku itu diturunkan oleh Allah di 3 tempat. Yang pertama
adalah di Makkah, yang kedua di Madinah, dan yang ketiga Allah turunkan nubuatku itu di tanah yang diberkati, yaitu di Baitul Maqdis. Jadi ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa menjaga warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bukan hanya membangun Masjidil Haram, membangun Ka'bah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya menetapkan tanah suci Makkah sebagai tanah haram dan Madinah sebagai kota kebangkitan Islam yang pertama sebagai tanah haram, tetapi juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya telah menetapkan bahwa bumi Baitul Maqdis adalah tanah haram bagi kita kaum muslimin. Masih teringat dalam memori kolektif kita umat Islam, pada tanggal 21 Agustus 1969 seorang ekstremis Yahudi, radikalis teroris yang berasal dari Australia, yang bermigrasi ke negara ilegal, sebuah entitas yang ditanam dan dicangkokkan bernama Israel, melakukan aksi pembakaran terhadap masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini, sehingga menghancurkan dan menghanguskan mimbar Nuruddin Zanki yang dibangun oleh seorang sultan yang adil, yang bercita-cita dan berambisi untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan dan penindasan tentara salib. Mimbar itu dibangun oleh inisiatif Nuruddin Zanki pada tahun 1169, dan dia berharap mimbar itu akan diletakkannya di dalam Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mentakdirkan beliau untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan. Tetapi takdir Allah berkata lain. Cita-cita Nuruddin Zanki itu kemudian diwujudkan oleh anak ideologisnya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang memimpin 200.000 pasukan kaum muslimin untuk membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Maka pada saat itulah mimbar Nuruddin ini yang berada di kota Aleppo atau Halab, kemudian di atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi dipindahkan ke Baitul Maqdis, ke tempat yang telah ditetapkan oleh Sultan Nuruddin Zanki untuk menjadi mimbar bagi seluruh umat Islam yang mendambakan kemerdekaannya, yang mendambakan keamanan, yang menumbuhkan rasa aman dan harapan bagi perjuangan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta yang mencari kedamaian, perdamaian dan keadilan hakiki. Dari mimbar itulah para ulama-ulama, para zuhad, para arifin, mereka senantiasa memberikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjaga kesucian Baitul Maqdis ini. Tetapi kemudian selang berabad-abad kemudian, ketika tentara Zionis Israel berhasil mencaplok wilayah Yerusalem Timur dalam perang 6 hari dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967, maka secara de facto dan de jure wilayah Baitul Maqdis ini berada di bawah penjajahan Zionis Israel sampai hari ini dan detik ini. Tidak ada satupun pemimpin negara Israel, baik yang ada di parlemen Knesset maupun yang ada di pemerintahan Israel silih berganti, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak memiliki ambisi besar
untuk menghancurkan dan merobohkan Masjidil Aqsa. Lalu kemudian mereka akan membangun kembali kuil Sulaiman yang ketiga yang mereka klaim dahulu berdiri di atas tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama entitas Zionis ini berkuasa, bercokol dan menebarkan kezalimannya, menebarkan virus-virus kebodohan, kemusyrikan, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berpangkal dari bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita umat Islam tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi seluruh peradaban manusia sejak tahun 1967 sampai detik ini, dan entah sampai kapan lagi, sampai Allah menetapkan kembali kepada pangkuan kaum muslimin, kita semuanya akan merasakan hidup yang senantiasa jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keadilan, jauh dari kemakmuran, jauh dari rasa tenang dan aman. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW harus menumbuhkan semangat, harus menumbuhkan ghirah dalam diri kita untuk merebut kembali Baitul Maqdis ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai umat Rasulullah SAW, bukan hanya demi tujuan mulia melaksanakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita pergi datang dan salat di Baitul Maqdis ini sebagaimana wasiat Nabi SAW, ituhu fasallu fihi fa inna salatakum fihi ka'alfi salatin fi masiwa. Bukan hanya untuk kepentingan kita yang eksklusif milik umat Islam, tetapi untuk menyelamatkan keamanan dan perdamaian dunia, maka mau tidak mau Baitul Maqdis ini harus kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Karena sudah terbukti dalam sejarah, dunia akan mengalami kebenaran dan ketenangannya ketika Baitul Maqdis ini berada di tangan kaum muslimin. Sejak pembebasan spiritual oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, maupun kemudian ketika difutuh, ditaklukkan Baitul Maqdis ini oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada tanggal 4 Juli 637 Masehi atau pada tahun 16 Hijriah. Maka dunia berada di bawah keamanan, dunia berada di bawah keadilan Islam, dunia merasakan rahmatan lil alaminnya Islam ini. Kenapa? Karena dalam sejarah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pusat keberkahan, pusat harapan dan rasa aman umat manusia ini bertumpu di atas tanah Baitul Maqdis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak poin-poin yang bisa kita ambil dari kemuliaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini. Sebuah perubahan radikal yang telah dicanangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sejak malam Isra dan Mi'raj, Baitul Maqdis itu menjadi simbol kekuatan bangsa Arab dan kaum muslimin, juga sebagai pendorong bagi gerakan mereka serta tanggung jawab untuk bangkit dan maju. Kenapa demikian? Karena Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pusat keberkahan. Baitul Maqdis menjadi awal permulaan dari gelombang universalitas Islam yang pertama. Sebagaimana dia juga menjadi titik awal, titik tolak menuju perubahan global dan kebangkitan Islam yang mendunia untuk pertama kalinya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mewujudkan risalah Islam yang rahmatan lil alamin, ini harus bertolak kembali ke pangkuan bumi Baitul Maqdis
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi awal dari gelombang pembebasan global dunia Islam di akhir zaman. Yang kedua, masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak malam Isra dan Mi'raj, Baitul Maqdis ini menjadi cermin kondisi kaum muslimin secara umum. Dengan demikian, bahwa realitas Baitul Maqdis itu tergantung daripada realitas bangsa-bangsa Arab dan kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya, realitas bangsa Arab dan kaum muslimin itu juga berbanding lurus dengan realitas kondisi yang ada di Baitul Maqdis. Kalau kita ingin bercermin dalam kondisi kita saat ini, keterpurukan bangsa-bangsa Arab, keterpurukan umat Islam di dunia ini berbanding lurus dengan keterpurukan kondisi Baitul Maqdis yang dijajah oleh kaum kafir. Sebaliknya, ketika Baitul Maqdis ini berada di tangan kaum muslimin, lalu kemudian kaum muslimin ini menjadi soko guru bagi peradaban dunia, menjadi guru bagi peradaban dunia, maka itu menjadi cermin betapa baiknya dan keberkahan Allah melimpah untuk kita kaum muslimin. Yang ketiga, Baitul Maqdis ini membutuhkan umat Islam sebagaimana umat ini membutuhkan Baitul Maqdis. Maka dua entitas ini, baik Baitul Maqdis maupun umat Islam, sama-sama saling membutuhkan. Baitul Maqdis butuh pertolongan kita, mengharapkan kebangkitan kita kaum muslimin. Sebagaimana umat ini kalau ingin bangkit, kalau dia ingin merdeka dari penjajahan globalis, penjajahan yang dilakukan oleh oligarki global, maka kita membutuhkan simbol Baitul Maqdis untuk mendapatkan kemerdekaan kita yang sejati. Yang keempat, yang terakhir, perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW juga telah menancapkan sebuah pemahaman yang kuat di alam pikiran kaum muslimin yang tertindas di Makkah. Jadi ketika Nabi SAW, beliau sedang mengalami puncak-puncak penindasannya, penindasan kaum muslimin, penindasan Rasulullah SAW di kota Makkah, maka Allah memberikan ruang jalan keluar bagi baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah katup penyelamat dan harapan yang baru untuk bagaimana risalah Islam ini menjadi risalah yang mendunia. Maka titik tolak Isra dan Mi'raj merupakan titik awal kebangkitan universalitas Islam. Ketika Islam, Nabi yang terakhir, dibawa oleh malaikat Jibril keluar dari kesempitan kota Makkah, keluar dari kegelisahan dan penindasan kota Makkah, menuju alam yang begitu luas, menuju diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran di alam semesta dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka saat itulah Islam ini menjadi agama yang global, menjadi agama yang mendunia, menjadi agama yang senantiasa mempertemukan tempat-tempat suci yang disebutkan di dalam surah At-Tin secara berurutan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, awal penciptaan manusia, kesempurnaan manusia itu tidak lepas dari tempat-tempat turunnya wahyu. Ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka itu merupakan jawab dari atau jawaban dari sumpah Allah dengan nama-nama tempat, yaitu At-Tini waz-Zaitun, sebagai tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Itulah tempat yang dinamakan Baitul Maqdis. Wa Turi Sinin, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan tempat yang ketiga adalah kota suci Makkah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai risalahnya,
dengan menerima wahyu dari Gua Hira di kota Makkah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempurnaan bagi kita umat Islam, tidak ada kebaikan dan keberkahan bagi kita umat Islam kalau kita tidak bisa mengikat dan menyatukan tempat-tempat turunnya wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita untuk mengingatkan kembali, untuk merefresh kembali semangat kita untuk membela dan mensucikan Baitul Maqdis, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, wa mal qudsu illa ka Makkah. Posisi, kedudukan, kemuliaan, keutamaan Al-Quds, Islamic Jerusalem itu tidaklah berbeda sedikit pun dengan posisi, kedudukan dan keutamaan kota suci Makkah. Kalau kita marah Makkah dianiaya, dijajah, dianeksasi oleh entitas asing, maka kita seharusnya memiliki kemarahan yang sama, memiliki kepedulian yang sama ketika Baitul Maqdis di bumi Palestina itu dijajah dan diganggu keamanannya oleh bangsa-bangsa lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim,
2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.